Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Hanariana Permatasari. Di video kali ini aku akan berbagi tentang cerita yang sepertinya udah kalian tunggu-tunggu banget, yaitu tentang menyusui dua orang bayi. So, stay tune terus ya. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jadi, sebelumnya aku mau mengingatkan bahwa aku bukan tenaga kesehatan, bukan juga orang yang profesional di bidang kesehatan. Kalaupun kalian melihat video aku dan menjadikan video aku ini sebagai referensi, kalian ada baiknya juga berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih profesional, khususnya dokter kandungan maupun dokter laktasi gitu ya, ataupun dokter anak. Nah, aku di sini cuma sharing aja. Dan tujuan aku sharing ini untuk memotivasi aja. Misalkan di antara kalian ada yang memiliki pengalaman yang sama, siapa tahu dengan sharing ini kan bisa saling menguatkan gitu ya, jadi merasa ada temen yang punya pengalaman yang sama gitu, dan juga mungkin bisa berbagi sedikit tips juga gitu. Jadi menyusui dua bayi ini dilakukan apabila seorang ibu memiliki dua anak dengan jarak usia yang berdekatan. Dan dari beberapa referensi yang aku baca, menyusui dua bayi ini hukumnya boleh dan juga memiliki banyak manfaat, diantaranya meningkatkan bonding antara ibu dengan anak-anaknya maupun antara anak ya, antara kakak dan adiknya gitu. Nah, selain itu juga menyusui dua bayi itu dapat meningkatkan produksi ASI, karena seperti yang kita ketahui bahwa prinsip ASI itu kan dia semakin banyak diproduksi apabila sering dikeluarkan ya gitu. Jadi sering menyusui maka ASInya pun akan semakin banyak. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk sering-sering pumping. Kalau misalkan sudah ada dua bayi yang disusuin, artinya kan kita sering menyusui ya terus-terusan gitu. Itu insya Allah produksi ASI juga akan bertambah. Jadi jangan khawatir ketika menyusui itu malah akan susah ASInya gitu. Tidak, yang ada malah ASInya insya Allah akan bertambah gitu. Lalu juga dari pengalaman aku ya, aku cerita sekilas. Mungkin kalau misalkan kalian pernah lihat video-video aku sebelumnya tentang pengalaman aku melahirkan, lalu pengalaman aku juga hamil sambil menyusui ya, atau menyusui saat hamil gitu kan. Jadi aku memiliki dua anak, yang pertama itu Zidan, yang kedua itu Hafia, dan mereka hanya berjarak 1 tahun 3 bulan. Oh ya, ketika aku tahu hamil yang kedua itu, aku juga sempat konsultasi ke beberapa dokter kandungan dan aku juga sempat bertanya masalah menyusui gitu. Apakah boleh aku masih menyusui anak yang pertama sementara aku dalam kondisi hamil? Jadi dari dokter yang aku sering konsul, dokter tersebut bilang boleh asalkan sampai usia kandungan 4 bulan aja katanya gitu. Tapi ada juga dokter yang mengatakan selama tidak ada kontraksi rahim dan selama si produksi ASInya aman, silahkan saja menyusui gitu. Tapi ya itu intinya melihat kondisi diri sendiri aja gitu. Tapi kalau aku baca-baca juga katanya iya memang menyusui itu akan merangsang kontraksi rahim, tapi insya Allah bukan kontraksi yang berbahaya bagi janin gitu. Jadi dan akhirnya yang aku lakukan pada saat hamil itu sampai usia 4 bulan aku masih menyusui Zidan, tapi karena memang produksi ASInya sendiri udah tidak sebanyak sebelumnya gitu ketika hamil itu, jadi aku menyusui sebisanya aja gitu. Jadi ketika Zidan usia 4 bulan aku menyusui, tapi sudah dibantu dengan susu formula karena produksi ASInya tidak bertambah, dan juga aku tidak mentargetkan pumping gitu, karena biasanya kan pas sebelum hamil itu ada target pumping ya, misalkan aku ke kantor, di rumah itu harus ada berapa stok gitu kan. Nah kalau setelah hamil itu tidak, karena udah dibantu support, dan juga alhamdulillah sih kalau misalkan menyusui langsung tidak terjadi kontraksi rahim. Tapi kalau pumping khususnya pakai yang elektrik itu aku merasa agak sakit di perut, jadi aku pikir khawatir itu memang kontraksi rahim, aku tidak pumping elektrik. Tapi kalau pumping manual aku masih, dan itu juga produksinya tidak sebanyak sebelumnya sih, jadi tidak ada target harus dapat stok berapa mili seperti itu. Jadi simpulannya aku ketika hamil dari usia 4 bulan itu masih menyusui langsung dan dibantu susu formula. Nah setelah melahirkan, alhamdulillahnya produksi ASI aku bertambah lagi seperti biasa gitu. Dan saat itu Zidan karena mungkin udah mendapatkan ASI yang cukup dari menyusui langsung, dia nggak mau lagi minum sufor gitu. Dan akhirnya setelah melahirkan ya aku menyusui dua bayi, dan dua-duanya itu menyusui langsung, khususnya pas awal-awal ya, karena untuk pumping ya tidak ada waktu gitu kan.
Jadi yang aku alami ketika aku baru awal-awal melahirkan yang kedua itu yang pasti waktu tuh tersita untuk menyusui keduanya gitu, dimana bayi baru lahir pastinya pengen menyusui terus anak yang pertama juga lagi aktif-aktifnya dan dia udah pinter-pinternya gitu ya, pengen sama mamanya terus. Jadi waktu itu full untuk anak-anak dan juga jam tidur juga pastinya berkurang ya, karena bayi baru lahir itu kan biasanya malam begadang ya, sementara tidur siang nyenyak. Kalau anak yang 1 tahun lebih itu biasanya jam tidurnya udah kayak orang dewasa, jadi malam nyenyak, siang aktif. Jadi bener-bener ketika siang aku seringnya sama Jidan yang pertama, dan malam itu begadang untuk nyusuin Hafia. Jadi sekitar 2 bulan pertama itu lumayan gitu waktunya fokuskan untuk anak-anak gitu. Dan di awal-awal 2 bulan pertama itu juga berebut menyusui itu juga merupakan hal yang tidak bisa dielakkan juga ya gitu. Dimana ya si kakaknya udah pinter banget kan, itu sepandai-pandainya kita aja sih, misalkan ketika lagi nyusuin adiknya kita sembunyi di kamar, terus si kakaknya kita titipin ke anggota keluarga yang lain gitu, karena tetap aja yang harus diprioritaskan kan adik ya, karena kalau adik masih nutrisinya dari ASI aja, tapi kalau kakak kan udah bisa dapat makanan yang lain gitu. Jadi itu sepandai-pandainya aja. Dan sebenarnya sih kalau menyusui barengan dibuat sedemikian nyaman posisinya sebenarnya bisa, cuman aku jarang melakukan itu karena sulitnya itu ya mencari posisi yang nyamannya gitu, karena kan kakaknya itu udah aktif bergerak ya, kaki tangannya kemana-mana, jadi ya khawatirnya gerakan dia ada yang kena adeknya gitu kan, sementara dia lagi kuat-kuatnya tenaga gitu. Nah ketika udah menjelang mau selesai cuti gitu kan, jadi sebelumnya sebenarnya aku tuh pas hamil tua juga udah dapet work from home karena udah pandemi, lalu aku cuti, dan sebenarnya pas cuti juga masih denger sih kemungkinan besar aku masih lanjut work from home gitu, tapi aku tetap sedia siap-siap untuk pumping kan, kebijakan nggak ada yang tahu ya kayak gimana gitu, harus pumping. Kebetulan juga pas sebulan menjelang selesai cuti itu aku udah pindah ke Bandung, jadi sebelumnya aku pas melahirkan itu di Kuningan di rumah orang tua aku, lalu aku ke Bandung. Di Bandung itu aku sama suami, bude, dan ada bibi pengasuh. Jadi aku ikhtiar mencari bibi pengasuh yang satu lagi untuk pulang pergi gitu. Jadi lumayan bisa nitipin anak-anak, dan aku juga lumayan udah bisa memanage waktu ya, udah bisa belajar curi-curi waktu. Dan disitulah aku mulai pumping gitu untuk jaga-jaga kalaupun misalkan nanti aku harus ke kantor atau gimana. Dan alhamdulillah aku berhasil pumping juga, dan semenjak aku bisa pumping itu jadinya kalau rebutan ya akhirnya Dede Hafia yang dikasih ASI pumping, belajar mimi dot gitu, karena kalau kakaknya kan udah makin pinter ya, makin aktif gitu, bisa ngerebut dengan tangannya sendiri dan gimana gitu. Jadi akhirnya Jidan yang tetap disusuin langsung, dan Dede Hafia kalau lagi rebutan gitu dia terpaksa dikasih mimi dot. Selain itu juga itu untuk melatih Dede Via untuk mimi dot kalaupun nanti sekali-kali harus ditinggal mamahnya ke kantor gitu. Nah dari pengalaman aku ini tips yang bisa aku berikan dalam menyusui 2 bayi itu yang pasti adalah tetap prioritaskan anak-anak ya gitu, karena ketika kita dikasih rezeki anak dengan usia dekat, khususnya ketika mereka masih masa-masa usia bayi itu kan usia emas banget gitu, kita juga diberi rezeki menyusui dengan lancar, jadi itu maksimalkan sebaik-baiknya gitu, maksimalkan waktu prioritas untuk anak. Udahlah kerjaan rumah apa itu delegasikan aja ke orang lain. Nah selain itu kita juga harus ingat nutrisi untuk kita itu harus makan yang banyak, jangan sampai kelaparannya, jangan sampai walaupun misalkan di rumah belum tersedia makanan yang 4 sehat 5 sempurna, makanan bergizi lengkap, makan yang ada, pokoknya jangan sampai kelaparan, itu penting banget ya. Terus juga harus minum air putih yang banyak, jangan sampai dehidrasi ya. Jadi ini juga terjadi sama aku ya, jadi aku tuh mungkin salah satu yang menyepelekan masalah makanan bergizi ini. Jadi aku bukan yang ideal yang setiap hari harus ada sayur, daging dan sebagainya 4 sehat 5 sempurna, enggak. Jadi aku tuh makan yang apa aja yang ada, yang penting aku nggak kelaparan. Nah jadinya aku itu kalau malam masih kelaparan dan lauk di rumah habis, jadinya aku jajan junk food atau enggak bikin mie kayak gitu. Jadi jujur sih aku kurang perhitungan masalah gizi ini gitu.
Nah pada suatu hari, dan aku juga nggak minum vitamin, aku juga nggak minum susu ibu menyusui, nggak gitu. Jadi aku mikirnya yang penting nggak kelaparan dan nggak kehausan, yang penting kenyang gitu aku mikirnya. Nah pada suatu hari aku ngerasa gigi aku tuh kayak retak sendiri gitu. Dan itu nggak ada tanda-tandanya gitu, tiba-tiba retak aja gitu. Gigi geraham tiba-tiba retak sendiri, tidak terasa, tiba-tiba kayak ada bolong sedikit gitu, bolong sedikit di pinggir. Nah aduh kenapa nih gitu. Ternyata pas aku searching memang hal tersebut itu lumrah terjadi pada ibu menyusui ya, karena kita kan memproduksi ASI ini, dan ASI itu kan terdiri atas kalsium ya, susu itu kalsium kan. Nah idealnya ibu menyusui itu harus dapat asupan kalsium dan vitamin D yang cukup gitu ya. Makanya idealnya kenapa kita harus makan makanan yang bergizi. Kalau misalkan si kalsiumnya kurang dan vitamin D-nya kurang, maka dia akan mengambil kalsium dan vitamin D-nya itu dari organ tubuh kita yang lain, misalkan dari tulang dan dari gigi gitu. Makanya kenapa misalkan kita sering pegel atau gimana, atau misalkan tiba-tiba gigi retak, itu hal yang lumrah banget bagi ibu menyusui. Makanya itu evaluasi banget untuk aku. Akhirnya aku berusaha jaga pola makan aku, diusahakan bergizi gitu, dan juga aku menambah vitamin juga gitu. Nah terus selain itu juga jangan lupa bahagia ya, jangan stres gitu. Sebagaimana kita tahu kuncinya supaya ASI banyak itu ya kita harus happy ya. Itulah kenapa kita selalu butuh ASI booster gitu kan. Dimanjain suami, melakukan hobi-hobi, melakukan me time, melakukan hal-hal yang kita suka. Pokoknya jangan sampai stres ya. Ingat ya, prioritasin anak-anak, makan, terus bahagia. Jangan lupa bahagia. Terus juga jangan lupa olahraga, karena olahraga ini juga berhubungan sama tadi ya, kebahagiaan. Olahraga juga kan bisa merangsang bahagia juga ya. Dengan olahraga tuh kita tuh kayak melepaskan semua stres-stres kita gitu. Nah selain itu juga kan menyusui juga merupakan aktivitas yang kita lakukan sambil diam ya. Sebenarnya kita bisa sambil duduk ataupun sambil tiduran gitu. Itulah kenapa penting banget untuk kita olahraga, karena kita juga perlu untuk menggerakkan tubuh gitu ya, untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk menghilangkan stres gitu. Selain itu pengertian lingkungan itu juga sangat penting ya gitu. Jadi bagaimana lingkungan khususnya keluarga itu bisa memberikan rasa nyaman gitu kan, tidak memberikan komentar-komentar julid, terus juga adanya pengertian, adanya kesepakatan pemahaman gitu kan. Kadang ada perbedaan pendapat yang bikin ibu menyusui jadi stres gitu. Jadi sebisa mungkin cari lingkungan yang nyaman, atau carilah pengertian dengan keluarga ini, khususnya suami sih ya yang bisa menjembatani antara istri dengan anggota keluarga yang lain kalaupun misalkan ada perbedaan pendapat gitu. Dan juga jangan segan-segan untuk meminta tolong anggota keluarga yang lain ketika kita memang merasa agak sulit untuk membagi waktunya gitu. Oke, mungkin cukup sekian pengalaman yang bisa aku sharing di sini. Siapa tahu ada di antara teman-teman yang juga memiliki pengalaman yang sama dengan aku. Sehat selalu ya, semangat selalu. Semoga menyusui 2 bayinya lancar dan sehat-sehat untuk kalian dan keluarga. Jika berkenan mohon subscribe, like, comment, and share. Dan makasih banyak yang udah nonton, yang udah like, udah subscribe, udah komen. Pokoknya makasih banyak. Aku senang banget bisa bersilaturahmi dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.